warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rainana Motivitri dengan NIM 2130511014. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan yang setelah saya susun dengan judul Pengaruh Faktor Keamanan Terhadap Kepercayaan Pengguna Aplikasi Dompet Digital dengan menggunakan metode PISIS. Kita langsung aja. Nah, di sini terdapat latar belakang yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu popularitas dompet digital dan yang kedua risiko keamanan. Nah, pada gambar pertama di sini yaitu popularitas dompet digital semakin meningkat karena menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan transaksi. Nah, pada gambar yang di sini menunjukkan bahwa 74 responden lebih memilih dompet digital sebagai metode pembayaran, jauh mengungguli uang tunai yang dipilih oleh 49 responden. Keamanan dan kemudahan penggunaan menjadi faktor utama yang membuat masyarakat beralih ke dompet digital. Metode pembayaran lain seperti transfer bank, QRIS, dan PayLater juga digunakan, namun dengan persentase yang lebih rendah, masing-masing yaitu 24, 21, dan lainnya. Tren ini mencerminkan pergeseran preferensi masyarakat menuju metode pembayaran yang lebih modern dan efisien. Pada gambar selanjutnya, di sini terdapat gambar 10 startup digital payment paling banyak diketahui masyarakat Indonesia pada tahun 2022. Nah, di sini dari data ini terlihat bahwa Dana memimpin dengan pengenalan sebesar 99%, diikuti oleh GoPay dengan 98%, dan selanjutnya yaitu OVO dengan 97%. Nah, ShopeePay dan Link-nya juga cukup dikenal, masing-masing dengan 95% dan 86%. Sementara itu, pada aplikasi dompet digital lainnya seperti Isaku, Sakuku, Payten, Doku, Uangku memiliki tingkat pengenalan yang lebih rendah dengan persentase berkisar antara 41 hingga 29%. Data ini menunjukkan bahwa beberapa platform dompet digital telah menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dengan Dana, GoPay, dan OVO berada di posisi teratas. Nah, selanjutnya di sini terdapat risiko keamanan. Meskipun dompet digital menawarkan banyak kemudahan, namun tidak terlepas dari berbagai risiko keamanan yang perlu diperhatikan. Beberapa risiko yang dapat terjadi antara lain kebocoran data yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kelemahan sistem keamanan, serangan cyber, atau kesalahan pengguna dalam mengelola akun mereka. Pencurian akun menjadi risiko keamanan yang signifikan, di mana pelaku dapat mengakses dan menyalahgunakan informasi keuangan pengguna melalui serangan phishing dan malware. Beberapa kasus di sini menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini. Misalnya, yang pertama hilangnya uang 6 juta di aplikasi Dana, yang kedua pembobolan sejumlah uang, dan ketiga kebocoran data pengguna Gojek, yang keempat serangan phishing ShopeePay, dan kelima pembobolan pada aplikasi OVO. Semuanya ini mencerminkan resiko keamanan yang dapat berdampak negatif pada kepercayaan pengguna terhadap aplikasi dompet digital. Masalah-masalah ini dapat menurunkan minat masyarakat untuk menggunakan layanan aplikasi dompet digital. Oleh karena itu, analisis risiko keamanan yang saya lakukan pada aplikasi dompet digital diperlukan karena mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi keamanan dan kerahasiaan pada data pengguna. Selanjutnya, di sini terdapat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah pertama di sini yaitu jenis ancaman siber apa yang sering dihadapi pengguna dompet digital. Yang kedua, apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko serangan cyber. Yang ketiga, bagaimana tingkat kesadaran pengguna dompet digital terhadap pentingnya keamanan cyber. Dan yang terakhir yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran pengguna dompet digital. Selain terdapat rumusan masalah, di sini juga terdapat tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi ancaman cyber yang sering dihadapi pengguna dompet digital. Yang kedua yaitu meneliti metode yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko serangan cyber. Yang ketiga yaitu menguji tingkat kesadaran pengguna dompet digital dalam memahami dan menyadari pentingnya keamanan cyber. Dan yang terakhir yaitu mengetahui sebab akibat yang mempengaruhi tingkat kesadaran pengguna dompet digital mengenai serangan cyber. Nah, selanjutnya di sini terdapat metode penelitian yang telah
diteliti oleh beberapa peneliti yang telah saya cantumkan dalam sebuah tabel di sini. Nah, yang pertama yaitu metode COVID 2019, yang kedua yaitu metode Pisces, yang ketiga yaitu metode ISO 25010, dan yang terakhir yaitu ISO 9126. Nah, di sini terdapat kekurangan dan kelebihan setiap metode. Pada metode COVID 2019 di sini memiliki kelebihan yaitu penyusunan kerangka yang menyeluruh dan mudah dipahami. Nah, sedangkan kekurangannya itu sampel peneliti terbatas, hanya 30 responden, jadi mungkin tidak sepenuhnya mewakili populasi pengguna dompet digital. Nah, sedangkan di sini pada penelitian kedua yang menggunakan metode Pisces memiliki kelebihan yaitu penggunaan metode Pisces yang komprehensif untuk menilai berbagai elemen layanan seperti kinerja, informasi, ekonomi, dan lain sebagainya untuk memberikan gambar lengkap tentang tingkat kepuasan pengguna. Nah, sedangkan metode tersebut memiliki kekurangan yaitu jumlah responden yang terbatas, yang mungkin tidak cukup mewakili populasi dompet dana secara keseluruhan, dan kurangnya analisis mendalam tentang variabel eksternal yang dapat mempengaruhi kepuasan pengguna. Selain itu terdapat juga kekurangannya menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data, mungkin tidak cukup untuk mengumpulkan semua pendapat pengguna. Nah, pada penelitian ketiga yaitu menggunakan ISO 25010 yang memiliki kelebihan yaitu metode ISO 25010 yang komprehensif yang mencakup aspek usability, flexibility, dan keamanan. Metode ini mungkin penilaian yang terstruktur dan standar internasional yang mengevaluasi kualitas aplikasi dengan memberikan hasil yang terpercaya mengenai tingkat kepuasan pengguna. Sedangkan memiliki kekurangan yaitu sampel yang terbatas dan juga tidak mempelajari lebih lanjut tentang komponen eksternal yang dapat mempengaruhi kepuasan pengguna. Nah, pada penelitian keempat yang di sini menggunakan metode ISO 9126 memiliki kelebihan yaitu dapat meninjau aplikasi dana secara menyeluruh dengan penekanan khusus pada aspek kegunaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi dana berada dalam kategori memuaskan dan perspektif kemudahan pengguna yang mencakup aspek keterpahaman, kemampuan belajar, pengoperasian, dan daya tarik. Kekurangan yaitu penelitian hanya memeriksa satu aspek kualitas perangkat lunak yaitu usability. Nah, yang kedua, sulit untuk menilai validitas dan kredibilitas hasil penelitian karena metodologi pengumpulan data dan sampel pengguna yang digunakan dalam penelitian ini belum jelas secara rinci. Seperti itu. Selanjutnya di sini terdapat juga kajian keislaman yang berkaitan dengan keamanan. Yang pertama, dalil pada Quran surat Quraisy ayat 4 yang memiliki arti yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah bersabda yang memiliki arti seorang mukmin yang lainnya adalah seseorang yang aman bagi orang lain dari kerusakan yang ditimbulkan oleh lisan dan tangannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, di sini terdapat tinjauan pustaka. Di sini terdapat keamanan data. Keamanan data di sini merupakan salah satu aspek penting dalam dunia teknologi informasi yang bertujuan untuk melindungi informasi dari ancaman-ancaman yang dapat merusak, mencuri, atau memanipulasi data tersebut. 3 prinsip di sini yang menjadi dasar dari keamanan data yaitu seperti kerahasiaan, integritas, ketersediaan yang biasa disebut CIE. Ketiga prinsip ini saling melengkapi dan bekerja sama untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap data dan informasi. Dengan menerapkan 3 prinsip ini, perusahaan atau organisasi dapat memastikan bahwa data mereka tetap aman dan terlindungi dari berbagai ancaman. Nah, selanjutnya di sini terdapat kepercayaan dalam teknologi. Kepercayaan dalam teknologi adalah konsep penting yang menggunakan dan mengadopsi teknologi. Kepercayaan ini mencakup keyakinan bahwa teknologi akan berfungsi dengan baik, aman, dan dapat diandalkan, serta bahwa data yang dihasilkan dan digunakan oleh teknologi akan dijaga kerahasiaannya. Kepercayaan dalam teknologi dapat didefinisikan sebagai keyakinan atau ekspektasi pengguna terhadap teknologi yang digunakan.
meliputi aspek-aspek seperti keamanan, privasi, keandalan, dan etika. Kepercayaan ini mencakup 3 elemen utama, yaitu keandalan, keamanan, dan privasi. Selanjutnya, di sini terdapat ancaman keamanan data. Keamanan data merupakan aspek krusial dalam teknologi informasi yang bertujuan melindungi informasi dari berbagai ancaman yang dapat merusak, mencuri, atau memanipulasi data. Ancaman keamanan data semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan metode serangan yang semakin canggih. Beberapa ancaman utama terhadap keamanan data yaitu seperti kebocoran data, serangan cyber, phishing, dan malware. Selanjutnya di sini terdapat dompet digital. Dompet digital atau electronic wallet atau disebut e-wallet adalah aplikasi atau perangkat yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan melakukan transaksi keuangan secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi yang meningkatnya penggunaan internet, dompet digital telah menjadi salah satu alat pembayaran yang paling populer di kalangan masyarakat. Dompet digital salah satu pembayaran yang paling menonjol saat ini karena menawarkan kemudahan dalam bertransaksi tanpa menggunakan uang tunai, menjadikannya alternatif yang menarik dibandingkan metode pembayaran tradisional. Selanjutnya, di sini juga terdapat framework PAISIS. Framework PAISIS merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengkategorikan masalah, peluang, dan pedoman yang termasuk dalam analisis ruang lingkup dan kepuasan pengguna. PAISIS singkatan dari 6 variabel yaitu performance, information, economic, control dan security, efficiency, dan service, yang masing-masing mewakili aspek penting dari sistem yang perlu dievaluasi. Selanjutnya, di sini terdapat penelitian terdahulu yaitu analisis pembayaran digital dana dengan aplikasi ISO 9126 model berdasarkan faktor kegunaan, ditulis oleh Oki Kurniawan dan rekan-rekan. Dengan hasil penelitian, sebanyak 73 responden mengisi kuesioner yang mana berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Hasil perhitungan nilai usability pada aplikasi Dana adalah sebesar 0,84 yang berarti nilai tersebut mendekati nilai 1, sehingga faktor usability dapat dikatakan baik. Nah, perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan di sini yaitu penelitian yang dilakukan oleh saya dengan penelitian ini adalah penelitian hanya berfokus pada satu aplikasi Dana dengan menggunakan metode ISO untuk menilai faktor kegunaan. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan tidak berfokus pada satu aplikasi saja dan menggunakan metode PAISIS untuk menilai faktor keamanan dan tingkat kepercayaan pengguna. Selanjutnya di sini terdapat penelitian kedua yaitu analisis keamanan aplikasi dompet digital, pendekatan statis dan dinamis yang ditulis oleh Arya Kukuh, Yudetama, dan Indra Gunawan. Hasil penelitiannya yaitu analisis keamanan aplikasi dompet digital menggunakan metode statis dengan MobSV mengungkapkan beberapa kerentanan pada aplikasi Dana, OVO, GoPay, Link Aja, dan ShopeePay seperti inskripsi lemah, kredensial hardcode, dan permission yang tidak diperlukan. Namun, hasil analisis dinamis dengan Webshake dan Network Miner tidak menemukan kerentanan pada lalu lintas jaringan karena semua data terinskripsi. Kelima aplikasi ini dinilai memiliki tingkat keamanan level 4, dengan GoPay dan OVO menduduki peringkat tertinggi dan ShopeePay memiliki tingkat keamanan terendah. Yang memiliki perbedaan yaitu penelitian yang akan dilakukan oleh saya dengan penelitian ini adalah penelitian Arya Kukuh, yaitu memeriksa beberapa aplikasi dompet digital dengan menggunakan alat seperti MobSV, Webshake, dan Network Miner untuk mengetahui tingkat keamanan aplikasi dompet digital. Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh saya memeriksa bagaimana faktor keamanan mempengaruhi kepercayaan pengguna terhadap aplikasi dompet digital. Nah, di sini juga terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan judul Analisis Kesadaran Keamanan di Kalangan Pengguna e-wallet di Indonesia yang ditulis oleh Muhammad Sultan Alif dan Ahmad R. Pratama. Nah, perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh saya yaitu penelitian ini yang dilakukan oleh Muhammad Sultan Alif berfokus pada kesadaran umum tentang keamanan pengguna e-wallet.
Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode Krugel dan Kearney dan tidak membedakan platform e-wallet tertentu. Sebaliknya, penelitian yang akan dilakukan oleh saya membandingkan berbagai platform e-wallet menggunakan metode PaySys, termasuk Dana, OVO, GoPay, dan ShopeePay. Nah, selanjutnya di sini terdapat penelitian oleh Aditya dengan Herdi Mahjuar yang memiliki judul Analisis Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Persepsi Keamanan Terhadap Kepuasan pada Pengguna e-wallet Dana di Kebumen, yang memiliki perbedaan, yaitu penelitian ini melihat bagaimana persepsi kemudahan dan keamanan mempengaruhi kepuasan pengguna Dana di Kebumen. Dan penelitian yang akan dilakukan oleh saya yaitu melihat bagaimana faktor keamanan mempengaruhi kepercayaan pengguna terhadap beberapa aplikasi dompet digital. Selanjutnya, di sini juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Felicia Lajudan dan Yani Raharjan yang dengan judul Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan e-wallet Dana menggunakan metode PaySys. Yang memiliki perbedaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Felicia hanya berfokus pada aplikasi Dana untuk mengukur kepuasan pengguna berdasarkan variabel PaySys. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh saya akan membandingkan beberapa aplikasi seperti Dana, OVO, GoPay, dan ShopeePay. Tujuannya adalah untuk menilai bagaimana faktor keamanan mempengaruhi kepercayaan pengguna serta menyelidiki risiko terkait tingkat keamanan yang rendah. Nah, di sini juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Dwi Septia Pratiwi dan Kadek Dwi yang berjudul Analisis Tingkat Penerimaan dan Kepercayaan Pengguna Teknologi Penggunaan Dompet Digital Dana. Yang memiliki perbedaan yaitu penelitian ini yang dilakukan oleh Dwi berfokus pada pengaruh berbagai variabel terhadap kepercayaan dan penerimaan pengguna dompet digital. Sementara penelitian yang akan dilakukan oleh saya akan membandingkan berbagai aplikasi dompet digital dengan fokus khusus pada faktor keamanan, terutama ancaman keamanan cyber. Nah, pada bagian ini merupakan tahapan metode penelitian dengan menggunakan metode yaitu framework PaySys. Nah, di sini juga terdapat 6 variabel. Yang pertama yaitu performance, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis kinerja sistem dompet digital yang digunakan oleh responden. Nah, yang kedua yaitu information. Information yaitu mengevaluasi kualitas dan jumlah data yang diberikan sistem dompet digital kepada penggunanya. Yang ketiga yaitu economic, yang berarti analisis biaya dan keuntungan dari penggunaan dompet digital. Yang keempat yaitu control dan security, yaitu menilai kemampuan sistem untuk melindungi data pengguna dari akses yang tidak sah. Yang kelima yaitu efisiensi, yaitu mengevaluasi seberapa baik sistem dompet digital menggunakan sumber daya yang ada. Dan terakhir yaitu service. Service yaitu mengevaluasi kualitas layanan penyedia dompet digital. Nah, selanjutnya di sini terdapat teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan saya lakukan yaitu yang pertama menyusun kuesioner, yang kedua membuat G-form, yang ketiga distribusi survei, yang keempat pengumpulan responden, yang kelima memvalidasi data, dan keenam analisis data. Selain itu, di sini juga terdapat data dan perangkat penelitian. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui survei online yang disebarkan kepada pengguna dompet digital. Nah, yang kedua yaitu perangkat penelitian. Perangkat penelitian yang saya gunakan yaitu di sini terdapat perangkat kerasnya yaitu laptop Advan Rock Plus, processor card AMD Ryzen 5 dengan RAM 16GB onboard dan storage-nya 512 GB. Nah, selanjutnya di sini terdapat objek penelitian. Objek penelitian di sini yaitu setelah dari tadi sampaikan yaitu pengguna dompet digital di Indonesia. Seperti itu, dan di sini juga terdapat waktu dan rencana kegiatan. Pada studi pendahuluan di sini pada minggu pertama dan kedua bulan September akan dilakukan studi pendahuluan, dan selanjutnya pada minggu ketiga September sampai minggu terakhir bulan November yaitu akan dilakukan analisis dan desain framework PaySys,
Setelah itu, pada bulan Desember akan dilakukannya pengembangan survei G-Form. Pada penulisan laporan dan kegiatan bimbingan itu akan dilakukan dari awal kegiatan sampai akhir nanti. Itu. Selanjutnya, di sini terdapat daftar pusaka, yaitu sumber-sumber yang telah saya dapatkan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.